Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kemarin itu saya dapat klien, yang mana klien itu masih pacaran ya. Dan yang ini tulisan laki-laki dan ini tulisan perempuan ya. Awalnya yang laki-laki itu melihat spanduk tentang grafologi di tempat saya. Kemudian dia bilang, mau dong, cobain dong. Dan memang yang laki-lakinya itu cenderung boros ya, dan saya suka ketemu orang boros, karena kalau ketemu orang boros itu saya nawarin apa cenderung mau ya. Saya tahu dari mana kalau yang laki-lakinya itu cenderung boros, itu terlihat dari jauh ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini baris 1, 2, 3, 4 tuh jaraknya jauh-jauh. Jarak jauh itu cenderung boros ya, cenderung spekulatif ya. Sedangkan yang perempuan ini lebih hemat ya. Ini jaraknya lebih dekat. Jarak 1, 2, 3 ini lebih dekat. Jadi yang perempuan itu lebih hemat ya. Dan saya bilang bahwa seandainya kalian berdua itu nanti berjodoh menikah, maka konflik apa yang terjadi, dan dengan mengenali kepribadian masing-masing, maka nanti komunikasi itu menjadi lebih lancar, dikarenakan sudah tahu karakter masing-masing ya. Dan saya membantu mereka untuk mengetahui masing-masing karakter ya. Oke, kita awali dulu dari yang laki ya. Ini namanya Immanuel. Immanuel ini suka dengan tanda baca. Setelah menuliskan kata, kasih koma, diakhiri kalimat itu dengan tanda titik, habis tanda tangan, tulis nama pun tanda titik. Ini si Immanuel ini selalu cek recheck sebelum mempercayai ya. Jadi ketika ada sebuah berita, dia tidak mudah langsung percaya. Dia lebih dulu mengecek kebenarannya. Sedangkan yang perempuan ini mengabaikan tanda titik. Jadi cenderung lebih ke langsung percaya saja dan cenderung ceroboh. Terlihat dari sebagian huruf I-nya ini tidak dikasih titik ya. Ini huruf I ini tidak kasih titik, diakhiri kalimat, di akhir kalimat tanpa tanda titik. Dan benar, yang perempuan ini 3 bulan yang lalu menjadi korban flexing ya. Dia dapat WhatsApp mengaku dari bank, yang mana pertanyaannya itu jawabannya ya. Setelah jawabannya ya, itu tabungannya di bank itu raib ya. Itu seratusan juta itu raib ya. Dan ini masih proses pengurusan ya. Dan banknya itu bank plat merah ya. Dan memang kejadiannya itu sudah sangat sering ya. Bank plat merah itu lebih rawan dibobol ya. Kemudian yang laki ini sangat percaya diri, dilihat dari tanda tangannya yang besar ya. Sedangkan perempuan ini kan tanda tangannya kecil ya. Tanda tangan besar itu suka ditonton, dia butuh penonton, suka keramaian. Sedangkan tanda tangan yang kecil ini lebih minder dan menyukai kesendirian. Jadi kalau mereka berdua jalan-jalan, yang laki itu suka ke tempat yang ramai-ramai, sedangkan yang perempuan tuh lebih suka diajak main ke tempat yang sepi, tidak banyak orang dan tidak banyak pengunjung ya. Kemudian dalam mencikapi masa lalu, kalau yang laki ini mudah move on, pemaaf, bukan pendendam. Ini terlihat dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini kalau ke bawah, ini dia bisa lurus, bahkan bisa ke kiri ya. Ini memaafkan masa lalu. Sedangkan yang perempuan ini mengganti baris dengan diawali yang cenderung ke kanan. Baris kedua kata di ini menjorok ke kanan. Kata manusia M-nya ini menjorok ke kanan. Jadi dia belum selesai dengan masa lalunya. Dia belum bisa move on. Masih teringat-ingat masa lalunya, mungkin masih teringat-ingat dengan mantan-mantannya, sakit hatinya, begitu. Dan yang laki-laki membenarkan, setiap kali yang perempuan itu marah,
itu kesalahan orang lain di masa lalu itu dilampiaskan ke Immanuel ini ya. Nggak tahu kenapa kemarin waktu saya menganalisa kok kebetulan akurat sekali, jadi 100% akurat. Biasanya sih kadang-kadang ada yang meleset ya, tapi kemarin tuh alhamdulillah kebetulan kok akurat sekali. Yang laki-laki sangat percaya diri, yang perempuan itu pemalu. Terlihat dari tangan yang kecil itu cenderung pemalu, kurang pede, dan tulisannya itu condong ke kiri. Kecondongannya ke kiri. Kalau condong ke kiri itu cenderung pemalu. Kalau condong kanan itu malu-maluin. Dalam spasi mereka berdua cenderung spasi yang jauh ya. Ya, cenderung spasi yang jauh. Saya bilang ke yang perempuan kalau mbaknya ini susah basa-basi ya, ketemu orang baru itu mau ngajak kenalan, komunikasi itu susah basa-basi. Sedangkan yang laki ini pede banget, tetapi selektif dalam menjalin keakraban dikarenakan spasi yang jauh. Spasi yang jauh itu dia lebih pemilih, dia tidak ingin waktunya kebuang sia-sia, dia mau persahabatan yang produktif ya. Kalau persahabatan yang buang-buang waktu dia cenderung nggak suka. Sekedar say hello is okay kata dia. Tapi dibalik banyak kelebihan yang laki ini ya, ini laki-laki ini punya banyak kelebihan ya. Dari T yang begini ini sangat bertanggung jawab, berjiwa pemimpin. Koma yang panjang ini bakat mengajari, jadi dia bakat menjadi tutor ya, dan dia kerjanya itu instruktur fitness. Tetapi di sini ada minusnya. Jadi dibalik tulisan yang kepribadian yang sempurna ini minusnya itu terlihat dari huruf dia ini. Ini ada kesombongan dan sensitif. Kemudian tanda tangan yang dicoret. Ini tanda tangan kemudian dicoret. Mencoret tanda tangan sama saja dengan mencoret diri sendiri. Tanda tangan itu adalah manifestasi dari dirinya, kemudian dicoret berarti dia mencoret dirinya. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri, dia seringkali menyalahkan diri sendiri, dan itu benar, dia membenarkan. Dia seringkali mengkritik dirinya sendiri, mengapa kok aku bego banget, mengapa kok aku melakukan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau perempuannya ini kan tidak ada zona tinggi ya, D-nya pendek, T pendek, G, Y ini pendek. Ini lebih ke ngikuti prosedur, jadi cocok jadi karyawan ya, atau di dunia kantor ini dia cocok, dan dia memang admin semacam di supermarket. Dengan yang laki-laki ini cenderung adventure ya, cenderung petualang. Jadi GJY-nya panjang, GJY-nya panjang. Ini dia berani all out dalam kerja itu, dia cenderung berani all out, berani bercita-cita juga, dia juga berani all out. Makanya dia itu suka coba-coba bisnis baru ya, suka coba-coba bisnis baru, dan aktivitasnya ini variatif dan beragam. Kalau tanda tangannya si laki ini bagus tapi tidak banyak ornamennya, sedangkan perempuan ini sederhana tapi ada ornamennya. Ornamen itu hiasan ya, hiasan nih, titik nih, 1 2 3. Tanda tangan yang dikasih hiasan itu berarti tubuhnya juga suka dikasih hiasan. Dan saya lihat kemarin si perempuan ini memang suka pakai anting, kalung, perhiasan ya. Jadi walaupun dibalik karakternya yang pemalu, tapi dia juga suka dengan perhiasan. Tapi walaupun demikian dia ekspektasinya itu tidak muluk-muluk. Yang penting dia hidup normal apa adanya, makan, ada kendaraan cukup, itu dia udah cukup. Karena kan tantangannya ini sederhana ya, dan mudah ditiru ya. Dia sederhana tapi suka pakai pakaian, suka memakai hiasan di badan ya. Kalau laki-laki ini tanda tangannya susah ditiru, sehingga dia complicated, kemauannya itu complicated.
dia pingin yang hasil yang sempurna, kemauannya banyak, pengennya ini itu, dan kalau menginginkan sesuatu itu lebih detail gitu ya, tidak sembarang punya begitu ya. Kalau mungkin kalau beli kendaraan tuh ya cenderung mereknya harus ini, tidak sembarang merek gitu ya. Ngelihat dari emosi, mereka berdua bukan orang yang temperamental ya. Mereka berdua karakter yang emosi normal, jadi marah itu karena beralasan. Tapi yang perempuan ini cenderung ngambekan. Ini ketika saya raba, apalagi dari belakang, itu lebih menekan daripada yang lakinya ini ya. Jadi tekanan yang lebih menekan ini, emosinya lebih besar ya. Tapi karena tangannya kecil, dia emosinya itu keluar ke orang terdekat, yaitu nanti ke suaminya, ke kakak adiknya, ke keluarganya ya. Ini ada tambahan, yaitu dalam mengambil keputusan, yang laki ini cepat mengambil keputusan, yang perempuan ini lambat mengambil keputusan. Itu terlihat dari huruf M, N, W. Ini lihat, M-nya ini membulat ya. Kalau ini kan M-nya lancip ya, membanggakan. Ini M-nya membulat, ini lancip. M yang lancip itu cepat mengambil keputusan, M yang membulat itu lambat mengambil keputusan. Ketika dia dulu itu ditembak, mengambil keputusannya lama, diterima apa enggak. Dan besok saya bilang, besok kalau dia itu dilamar, lama juga ngambil keputusan. Jadi demikian kawan-kawan, cara bagaimana saya menganalisa kepribadian dua orang, dan mereka berdua ini masih pacaran ya. Dan itu tadi gambaran yang saya berikan kepada mereka. Sebagai tambahan, mereka berdua itu tanda tangannya itu naik ya. Tanda tangan yang naik itu wajahnya happy, walaupun ada galau tapi selalu menampilkan wajah yang gembira. Jadi mereka berdua itu memiliki wajah-wajah yang cenderung periang, walaupun hatinya sedang galau atau sedang sedih ya. Sehingga nanti ketika mereka seandainya berjodoh, mereka sudah paham ya dengan kepribadian masing-masing. Dan sebagai tambahan, ini yang laki saya nemu kelebihan lagi, yaitu nulis itu cenderung naik ya, cenderung naik. Jadi dia itu lebih optimis, all out, kerjanya all out, mati-matian. Apalagi nulis itu sampai pojok, sedangkan yang perempuan kan nulis belum nyampe pojok sudah ganti baris ya. Jadi kalau mengerjakan suatu belum selesai, ingin mengerjakan yang lain. Jadi lebih cocok untuk yang perempuan ini kerja itu aktivitas itu part time, pagi ngerjain apa, siang ngerjain apa. Jadi aktivitas pagi dan siang itu tidak sama. Sedangkan yang laki ini all out, dia kerja dari pagi sampai malam, mengerjakan hal yang sama. Itu dia tidak bosan dan all out ya. Ini mengerjakan sesuatu sampai selesai. Kalau ini mengerjakan sesuatu belum selesai, ingin mengerjakan yang lain. Tapi nggak apa ya, kembali lagi kepada kepribadian masing-masing, tidak ada yang sempurna ya. Dan kalau mereka berjodoh ya, mereka ini saling melengkapi lah satu sama lain. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.